Pagi. Oke, keluar suaranya ya. Selamat pagi sekali lagi semuanya. Mari kita sekali lagi berterima kasih kepada semua yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang mereka sudah lakukan dari pagi untuk kita semua di sini. Tim ini udah nyanyi 2 kali loh. Capek lu nyanyi 2 kali. Setuju nggak? Ya. Jadi sekali lagi ya, terima kasih sama mereka. Amin. Juga untuk semua brother sister yang terlibat di multimedia, di sound, di sekolah minggu, dan juga yang terlibat bahkan di ushering pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan kalian. Udah sempat say hi belum kanan kiri kita? Udah ya? Sekali lagi nggak apa-apa dong. Kan kita jemaat yang akrab. Oke. Sudah? Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan yang kami boleh punya. Kami boleh mengambil waktu untuk datang bersama-sama Tuhan, berdoa kepada Engkau, bernyanyi kepada Engkau, berfellowship satu dengan yang lainnya. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami punya kesempatan untuk belajar lagi dari firman Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hidup yang Kau berikan pada kami Tuhan. Bantu kami Tuhan tidak pernah lepas Tuhan kekaguman kami akan kebaikan Engkau dalam hidup kami. Kadang-kadang Tuhan dengan segala rutinitas yang kami jalankan, dengan segala tantangan dan masalah yang kita hadapi, gampang Tuhan kami untuk kehilangan pandangan kami akan Engkau. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami kembali bisa belajar dari firman Engkau. Kami bisa diingatkan betapa baiknya Engkau pada kami. Betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Betapa Tuhan kami bisa menjadi satu jemaat Tuhan yang boleh hidup Tuhan sesuai dengan tuntunan daripada Engkau Tuhan. Kami tahu kami banyak kekurangan, tapi kami bersyukur. Kami bisa terus dibentuk, kami terus bimbing, sehingga kami Tuhan makin hari bisa makin mirip dengan Engkau. Tuhan sekali lagi, biarlah firman Engkau yang menemukan tanah yang subur di hati kami semua di sini. Biar roh Engkau Tuhan yang menyentuh hati kami semua, memimpin Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba hari ini, sehingga apa yang dibagikan hari ini betul bisa menjadi berkat, dan kami bisa keluar di tempat ini menjadi orang-orang yang berubah lebih lagi Tuhan untuk Engkau. Terima kasih, kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, lampu boleh dinyalakan semuanya. Terutama bagian di sini harus terang. Karena nanti ada yang tidur saya nggak bisa lihat. Oke, tolong terang semua ya. Terima kasih. Dan sepanjang bulan Oktober ini, Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa kita mengambil tema Learn from me atau belajarlah daripadaku yang diambil dari buku Matius pasal yang ke-11 ayat ke-29. Yang tulisannya adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita sebagai satu jemaat ambil waktu untuk betul-betul menggali lebih dalam dari buku Matius dan belajar dari Yesus. Ya, bagaimana kita bisa terus hidup seperti apa yang Dia inginkan. Saya mau tanya pada kita semua di sini sebelum saya masuk lebih dalam. Bagaimana dengan saat teduh kita dengan buku Matius di bulan ini? Siapa yang semangat? Amin. Oke. Nah, mungkin buat Bapak Ibu Saudari di sini dan juga teman-teman yang mungkin pertama kali hadir, ya, sebagai satu jemaat, kita ini selalu berusaha mempelajari firman Tuhan atau mempelajari kitab demi kitab itu lebih dalam setiap bulannya. Ya, dengan tema yang berbeda-beda. Kita berusaha ya untuk bisa setiap bulan kita dengan tema yang baru, kita juga belajar satu kitab dari firman Tuhan itu lebih dalam bersama-sama. Nah, pengharapannya adalah Bapak Ibu kalau kita betul-betul lakukan ini aja, ya dalam satu tahun kita bisa baca 12 sampai 15 buku atau kitab lebih dalam. Ya dalam waktu kurang lebih 5 tahun kita itu udah selesaikan seluruh Alkitab. Dan kita juga bisa memahami firman Tuhan itu kitab demi kitab dengan dalam. Ya, kita coba selain diajarkan melalui khotbah setiap minggunya, kita juga bisa mengambil waktu untuk mendalaminya secara pribadi melalui saat teduh kita. Tentu pengharapannya kita bisa jadi jemaat yang lebih semakin mencintai firman Tuhan dan semakin mempraktekannya dalam kehidupan kita. Semangat gak kita dalam tahun ini aja udah belajar beberapa buku yang menarik. Pertama kita belajar buku Amos. Ya, beberapa bulan yang lalu. Semangat kita bisa mengerti buku Amos lebih dalam. Kemudian kita bisa ada kesempatan belajar buku Wahyu. Wah, buku yang beberapa orang mau sentuh aja
agak takut-takut, betul tidak? Takut kalau baca jadi malah tambah takut, malah akhirnya kita nggak baca buku Wahyu sama sekali. Nah, saya mau kasih kabar baik. Bulan November, tebak buku apa yang kita akan pelajari? Imamat. Ini gereja apa ini bukunya susah-susah? Kita akan belajar imamat. Kenapa? Saya percaya kalau kita mengerti imamat dengan dalam, dengan benar, kita itu akan excited untuk baca firman Tuhan. Nah, sengaja kita mau baca buku imamat. Kenapa? Saya berharap tahun 2025, waktu kalian buat resolusi. Siapa yang sering buat resolusi di awal tahun? Sering ya? Mau baca Alkitab sampai akhir. Wah, biasanya kita semangat buat resolusi itu. Dan seringnya, begitu masuk buku imamat, berhenti semua. Buku apa ini? Ya kan? Nah, berharap dengan kita mempelajari buku imamat di bulan November ini, waktu tahun depan kita buat resolusi. Waktu kita sampai buku imamat, kita bilang, yes! Sekarang kita tidak akan berhenti. Malah kita tambah semangat. Amin? Bisa kita jadi jemaat seperti itu? Ya? Oke. So, quick review selama bulan Oktober ini. Nggak kerasa udah minggu terakhir di bulan Oktober. Di awal bulan ini, Pendeta Charles membantu kita untuk mengerti doa lebih dalam. Dia mengajar di Matius pasal 6. Kemudian Pendeta Frankie juga membantu kita di sini untuk merespon kepada kuk Yesus, mengerti tentang kuk Yesus yang tertulis di Matius pasal 11 itu. Dan meresponnya bagaimana. Dan kita belajar Matius 11 dan 12. Minggu lalu kita kedatangan pembicara dari Singapura. Ya, itu Pendeta Harlem. Ya, yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita berfellowship dengan Sang Raja. Ya, dia ambil dari banyak perumpamaan di Matius pasal 13. Dan hari ini, di minggu terakhir, kita akan belajar dari Matius 18. Ya, kalau minggu lalu fellowship with the King, tahun ini, minggu ini, tahun ini, bulan ini, minggu ini, kita akan belajar the fellowship of His people. Ya, bagaimana kita di sini, ya, bisa sebagai satu jemaat, betul-betul bertumbuh di dalam persekutuannya kita. Oke, kenapa? Karena sangat menarik. Kata jemaat atau kata eklesia itu muncul pertama kali di kitab Matius. Oke, kata jemaat, kata eklesia ini ya muncul pertama kali di kitab Matius. Dan hanya 2 kali. Ya, di Matius pasal 16 ayat yang 18 dan Matius pasal 18 ayat yang ke-17. Total kata eklesia ini dipakai di Alkitab, di Perjanjian Baru sebanyak 114 kali. Nah, di buku Matius muncul 2 kali. Di Injil yang lain, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak ada sama sekali. Ya, baru muncul lagi di buku Kisah Para Rasul. Nah, ini adalah satu buku atau satu pasal yang sangat menarik, yaitu Matius 18, karena di sini menjelaskan bagaimana kita bisa betul-betul berfungsi sebagai satu jemaat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, karena kata eklesia itu sendiri artinya sekumpulan orang yang dipanggil untuk tujuan yang sama. Jadi eklesia itu bukan cuma orang datang dengan khotbah pulang, tetapi kita menjadi kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk punya tujuan yang sama. Nah, itu arti daripada eklesia. Nah, hari ini kita belajar Matius 18. Supaya kita bisa punya persekutuan, bisa punya fellowship yang sehat, yang seperti Tuhan inginkan. Mari kita mulai di ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Oke, mari kita berhenti di sana. Di dalam public speaking, ya, ada istilahnya prop. Ya, prop. Prop ini adalah sebuah benda fisik yang biasanya dibawa ke atas panggung ya untuk dipakai menjadikan ilustrasi daripada sebuah poin. Ya, biasanya kalau seorang public speaker akan lakukan itu, dia bawa benda untuk menjelaskan. Contoh, saya bisa gunakan ini sebagai prop ya untuk menjelaskan tentang betapa murninya air dan bagaimana kita sebagai manusia hanya minum air yang bersih.
Ya, kalau airnya kotor kita tidak akan minum. Betul ya? Seperti juga Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dia tidak akan menerima kalau kita ada kotorannya. Betul ya? Itu salah satunya prop. Ya, prop lain misalnya contoh saya bisa keluarkan selembar uang dan bilang bahwa uang ini ya walaupun dikucek tetap ada nilainya. Betul ya? Sama juga dengan kita manusia, walaupun hidup kita mengalami banyak tetapi nilai kita tidak pernah berubah. Ya, itu contoh salah satu prop yang kita lakukan. Saya pernah dengar sebuah khotbah dulu oleh Bro Budi Kusmartono. Dia pernah bawa satu tali yang panjang. Dia bawa ke atas panggung. Terus dia kasih satu titik di sebuah tali tersebut. Dia mencoba mengilustrasikan betapa hidup kita ini begitu, eternity itu begitu panjang dan hidup kita hanya satu titik daripada tali tersebut. Ya kan? Jadi prop itu digunakan untuk menganalogikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Nah, Yesus waktu murid-muridnya datang tanya siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, Yesus ambil satu prop. Propnya apa? Anak kecil didudukin di atasnya. Dan Yesus bilang, ini propnya. Dan dia mulai jelaskan. Dari anak kecil ini. Kenapa? Karena terus terang gini. Manusia selalu mau menjadi yang terbesar. Manusia selalu maunya dipandang penting. Betul nggak? Kita suka yang namanya status VIP. Ya, nggak ada kita di sini maunya di statusnya adalah saya yang ini, statusnya maunya VIP, very important person. Ya, kalau ada member VIP kita maunya daftar, karena kita berasa VIP. Kalau ada parkir VIP kita maunya jadi parkir VIP, betul? Pokoknya apapun yang ada status VIP-nya kita suka. Kenapa? Karena kita merasa kita very important person. Oke? Sangat mudah untuk kita merasa diri kita layak, merasa kita deserve. Merasa diri kita entitled akan sesuatu. Ya, sering juga kita merasa diri kita ini paling tahu, paling pintar, dan paling mengerti. Makanya kita itu suka jadi orang yang didengarkan. Nggak mau menjadi orang yang mendengarkan. Kita mau keinginan kita yang dikabulkan. Ya, karena kita merasa kita orangnya penting. Pada dasarnya manusia itu egois dan sombong. Setuju ya? Yang saya percaya tidak ada di ruangan ini semua. Nggak relate kita, betul ya? Kita nggak berasa seperti itu semua ya? Ya, pada dasarnya gampang ya, manusia itu kita menjadi kecewa dan sering bilangnya gini, kenapa gua nggak boleh masuk duluan? Kenapa nggak boleh? Kenapa gua nggak bisa dapetin itu? Mana manajernya? Mana pendetanya? Betul ya? Kadang-kadang kita sikapnya seperti itu. Apalagi, kenapa harus gue yang harus nunggu? Kenapa nggak dia yang nunggu? Kenapa dia yang boleh masuk lift? Kenapa gue nggak boleh masuk lift? Padahal umur gue cuma beda 2 hari sama dia. Dia aja rambutnya lebih putih. Gue masih rambutnya hitam. Dipikir gue lebih muda dari dia. Cuma beda 2 hari. Betul ya? Kadang-kadang kita berasa seperti itu. Kenapa nggak gue yang harus dikasih duluan, kenapa nggak gue yang dapat? Kenapa nggak saya? Kenapa selalu tentang diri kita? Itulah manusia. Dan ini yang Tuhan lagi mau address, dia bilang. Nggak heran Yesus mengambil contoh seorang anak kecil. Dan mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, jika kita tidak bertobat, dia bilang, dan menjadi seperti anak kecil, jika kita tidak tinggalkan kesombongan kita dan merendahkan diri kita, dan jika kita tidak tinggalkan keegoisan kita dan menerima siapa saja, kita ini nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Wow. Berarti apa? Berarti sangat penting kita masuk menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Kita itu harus siap tinggalkan cara pikir kita, cara pandang kita, cara hidup kita yang lama. Kita harus berani tinggalkan kesombongan kita dan keegoisan kita. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk kita di sini hari ini bisa berfungsi sebagai satu jemaat. Saya sering dapat laporan dari usher. Ya, ketika ada orang yang datang dan bilang, kenapa gua nggak boleh masuk? Kenapa gue nggak boleh duduk di sini? Kenapa gue harus nunggu di luar? Kenapa gue nggak boleh parkir di sini?
kadang-kadang itu bisa jadi sesuatu yang panjang lebar. Kenapa? Karena sekali lagi kita nggak meninggalkan cara pikir kita, cara pandang kita, dan sikap kita yang lama. Untuk kita hari ini bisa punya persekutuan yang sehat, satu dengan yang lainnya di sini, kita perlu tinggalkan cara hidup, cara pandang, sikap hati kita yang lama. Kadang-kadang kita harus seperti anak kecil, harus childlike, bukan childish. Amin. Beda ya, kalau childlike ini kita punya sikap, karakter, cara pandang seperti seorang anak kecil. Childish itu kekanak-kanakan. Saya membiarkan kalian menilai diri kalian sendiri. Kalian lebih childlike atau childish? Ya, karena penting banget untuk kita bisa mengerti hal ini. Apa kualitas yang dimiliki oleh seorang anak kecil yang kita bisa belajar? Terus terang saya bersyukur. Saya beberapa tahun terakhir ini berada di sebuah ministry namanya Young Married Young Parents. Kebetulan ministry ini isinya anak-anaknya balita semua. Kalau kumpul seru. Ya, pernah sekali di awal-awal sesudah Covid kita kumpul bareng. Saya coba khotbah di sana. Gagal total. Kenapa gagal total? Begitu saya khotbah, anaknya ramai sekali. Akhirnya hanya khotbah 3 menit, saya tutup, saya bilang, it's okay, nggak apa-apa, ya. Ini anak-anak lagi nggak bisa dikonten semua. Mereka lagi excited, abis Covid, kumpul bareng-bareng. Akhirnya saya bilang, jangan khawatir tentang khotbah saya, nanti saya kirim khotbah saya. Kalian baca aja di rumah, kita main aja sama anak-anak hari ini. Oke, itu cara saya berhubungan dengan ministry YMYP saya di awal. Tapi makin lama tentu mereka makin bisa diatur, makin bertumbuh. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena saya bisa melihat dan belajar daripada anak-anak di bawah 5 tahun ini. Ya, apa yang saya belajar? Mereka itu sangat open-minded, mudah beradaptasi. Ya, mau lingkungan apa ditaruh, mereka bisa enjoy. Ya, mereka tidak cepat menilai dan tidak cepat untuk menghakimi. Ya, dia nggak duduk, mereka nggak lihat, Om mobilnya pakai mobil apa hari ini? Om pakai bajunya kok mereknya kayak itu? Ya, dia nggak cepat menghakimi. Om, kenapa sih kayak begini atau enak? Saya berapa hari lalu di rumah duka. Kemudian Henry dan Keisha bawa anaknya 2 datang. Sepanjang di rumah duka itu saya dapat hak berapa kali dari anak daripada Henry dan Keisha. Saya happy banget. Ya, mereka nggak peduli lingkungannya siapa, tapi mereka dengan gampangnya memberikan kehangatan kepada orang-orang yang mereka kenal. Nggak mikir-mikir, nanti kalau gua lakukan ini orang pikir apa ya? Enggak, mereka spontan. Betul nggak? Itulah anak kecil. Apalagi rendah hati, mudah untuk belajar, mudah untuk menerima ide dan masukan. Sederhana. Paling suka kalau main sama anak kecil, ngobrol sama anak kecil kalau mereka suka. Saya pun suka. Oke, apalagi anak kecil itu, mereka hatinya murni, mudah untuk menerima. Nah, kalau anak kecil berantem 5 menit bayan, betul nggak? Habis berantem nangis, 5 menit main lagi. Itu anak kecil. Kalau kita 50 tahun nggak beres-beres. Benar. Ya kan? Karena ada isu, kita ke dalam kamar mandi, kita ketemu, kamu masuk ke ruangan, ada yang mendahului kamu. Kamu bilang, siapa ini orang? Berani-berani masuk duluan. 50 tahun kemudian kamu masih ingat peristiwa itu. Dan tidak bicara pada orang tersebut. Itu bedanya. Tapi anak kecil begitu gampang untuk beresin masalah. Dan yang saya suka anak kecil apa? Anak kecil itu gampang sekali kagum. Dia akan, wow. Seperti itu mereka. Saya ingat waktu saya masih kecil. Tiap kali saya masuk toko mainan. Seperti saya masuk surga. Itu perasaan saya. Ya kan? Wah, mainannya banyak. Semangat. Gampang sekali untuk gampang sekali untuk kagum. Ya, makanya saya suka dan setuju sekali dengan apa dikatakan oleh Walt Stratfield di sini. Dia bilang gini, there are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Di mata seorang anak tidak hanya ada 7 keajaiban dunia, tapi ada 7 juta. Semua buat mereka, wow. Betul nggak? Now,
Kenapa ini jadi penting? Karena terus terang hari ini, pertanyaannya adalah kita masih punya nggak kekaguman yang sama? Kekaguman yang sama dengan Tuhan, kekaguman yang sama dengan jemaat, kekaguman sama dengan brothers and sister. Waktu kamu datang, kamu ketemu, kamu dengar, kamu lihat mereka pertama kali, kamu bilang, wow. Saya tiap kali berdiri sini, saya nggak pernah kehilangan kekaguman saya melihat apa yang ada di depan saya. Bukan jumlahnya. Saya memuji Tuhan karena jumlahnya. Tetapi yang paling saya kagum adalah seberapa bedanya kita semua di sini. Oke, dengan segala latar belakang kita, dengan segala perbedaan kita, tapi kita belajar untuk bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan segala perbedaan usia yang ada, saya semangat lihat bagaimana anak kampus dan pria ilahi wanita Allah kalau kumpul ramainya luar biasa. Betul ya? Awal anak kampus, anak ajak oma opa joget-joget. Bisa juga oma opa joget-joget ternyata. Habis itu oma opa nggak mau kalah, mereka balas, oma opa balas masakin buat adik-adik di kampus. Wah, saya semangat lihat itu. Tapi pertanyaan saya hari ini, kekaguman itu masih kita punya nggak? Kekaguman yang sama waktu kita pertama kali datang dan melihat dan mengexperience, mengalami apa yang kita alami, masih ada nggak? Jangan kita biarkan hari ini kehidupan Kristen kita menjadi monoton dan menjadi rutinitas. Kita perlu kembali seperti anak-anak, kita perlu in awe. Ya, kita perlu buang ya keegoisan kita perlu buang kesombongan kita. Kita lanjutkan di Matius 18 ayat 6-7. Dikatakan di sana, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, dunia ini udah cukup kacau. Setuju nggak? Dunia ini udah penuh dengan banyak masalah. Ketika orang datang ke dalam gereja, dalam jemaat, mereka mau dapatkan contoh yang baik. Jangan kita di sini membuat tambah parah. Sedih hari ini kalau orang datang dan berjemaat dan yang pertama mereka katakan adalah nggak ada bedanya dalam jemaat dan dalam dunia. Sedih kan? Udah cukup banyak masalah. Biarlah ketika orang datang dalam jemaat mereka bisa mendapatkan kekuatan. Mereka bisa dapatkan penghiburan. Mereka bisa mendapatkan semangat. Apakah kita hari ini menjadi batu sandungan buat yang lainnya? Atau kita hari ini menjadi contoh yang baik? Penting Bapak Ibu Saudari kita di sini peduli dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita juga. Karena gampang sekali hari ini kita menjadi orang yang datang ke tempat ini, berjemaat, tetapi yang kita pikirkan cuma diri kita. Kita nggak pikirkan tentang apa efeknya kepada orang lain. Pada Paulus bicara panjang lebar di buku 1 Korintus pasal yang ke-10. Hari ini anak kecil belajarnya itu lebih cepat dari melihat. Bukan apa yang di ngomongin. Setuju gak? Anak kecil di ngomongin malah nggak mau dengar, betul? Tapi anak kecil belajar cepat ketika apa? Dia melihat. Saya mau tanya, contohan apa yang kita berikan satu dengan yang lainnya? Saya berharap kita tahu setiap hal yang kita lakukan itu dilihat dan itu dipelajari. Itulah jemaat. Ya, jadi hari ini contoh misalnya, kalau kita datang terlambat, apa yang orang akan pikir? Betul tidak? Orang akan pikir, wah, jemaat nggak disiplin. Akhirnya kita belajar untuk tidak disiplin. Oke, apalagi contoh. Kalau saya udah pernah share ini pada kalian ya, ada orang yang pernah bicara kepada istri saya dan bilang, saya nggak mau datang kepada ibadah di mana belum selesai orang udah pulang. Where's the respect? Nggak, jadi orang akan melihat itu dan merasa ini tidak membantu mereka. Nah, ini sesuatu yang kita harus sadari di dalam kita berjemaat. Hal-hal ini pasti akan terjadi. Oleh karena itu penting sekali hari ini untuk kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, tinggalkan cara pandang kita yang lama,
tinggalkan kesombongan kita, tinggalkan keegoisan kita, sehingga kita semua di sini bisa betul-betul berfungsi dan bersekutu dengan sehat di dalam keluarga Tuhan. Seperti bayi yang dilahirkan, kita bisa kembali memiliki hati dan cara pikir dan iman seperti anak kecil. Dan ini yang buat kita hari ini akan bisa menghargai jemaat Tuhan. Kalau tidak, kita akan berbeda. Brothers and sisters, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, bukan rancangannya untuk kita datang dan cuma dengar khotbah. Apalagi dengan teknologi yang ada hari ini. Kalau mau dengar khotbah, silakan. YouTube banyak sekali. Betul nggak? Tetapi kenapa kita ada di sini? Karena Tuhan mulai kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tapi untuk kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, kita perlu buang. Kita perlu tinggalkan. Sekali lagi, mindset kita yang lama. Dan mari kita menjadi seperti anak kecil yang punya excitement tersebut, yang punya hati tersebut, punya kerendahan hati tersebut, sehingga kita bisa menikmati satu dengan yang lainnya. Bisa semua di sini? Itu hal yang pertama untuk kita di sini bisa terus menikmati dan bisa punya fellowship yang sehat di dalam kerajaan Tuhan. Hal yang kedua, ya, Yesus lanjutkan. Nah, saya mau kita semua di sini excited. Kenapa? Karena ini sangat jelas apa yang Tuhan katakan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya di atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita tahu ini ayat yang mirip dengan Lukas 15, betul ya? Tentang domba yang hilang, tentang gembala yang baik. Bagaimana dia akan pergi mencari ya seekor domba yang tersesat tersebut. Itulah hati daripada Bapa. Tapi kalau kita baca konteks daripada di sini, ini juga mengajarkan kepada kita semua sini sebagai brothers and sisters, sebagai jemaat, sebagai saudara dan saudari, kita juga harus punya hati yang sama seperti Bapa di surga. Artinya apa? Setiap orang dalam jemaat itu berarti. Everybody counts. Penting setiap orang itu. Keselamatan satu sama lain menjadi tanggung jawab daripada kita bersama. Oleh karena itu kita hari ini perlu saling jaga. Dan kita di sini perlu saling sabar satu dengan yang lainnya. Ya, karena untuk bisa saling menjaga tidak gampang. Setuju? Tidak gampang. Siapa di sini pernah coba jaga seorang anak kecil? Gampang nggak? Siapa di sini pernah ngajar di sekolah minggu? Wah. Ya, siapa yang setelah ngajar sekolah minggu merasa exhausted? Tidak mudah loh. Kalau nggak percaya silakan sekali-sekali volunteer untuk jadi guru sekolah minggu. Kalau belum pernah, itu akan menjaga hati kita semua di sini. Amin. Nggak gampang. Oke. Tidak heran, karena itu Yesus lanjut lagi. Di ayat yang ke-15, dia bilang, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kenapa saya berani bilang tadi konteksnya adalah untuk kita. Ya, untuk kita di sini saling menjaga. Karena lanjutannya sangat jelas. Ya, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Oke, kita berhenti di sana terlebih dahulu. Kita kalau baca ini sangat jelas. Alkitab mengatakan bahwa kita itu butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kita perlu look after one another. Di Alkitab, Saul butuh Nabi Samuel. Daud butuh Nabi Nathan untuk menegur dia. Petrus butuh Paulus untuk bicara kepada dia. Paulus butuh Ananias untuk datang dan bicara kepada dia. Butuh Barnabas untuk bisa bicara terus terang kepada dia. Jadi kalau orang-orang seperti ini aja butuh orang-orang lain dalam hidup mereka untuk mereka bisa terus dipakai Tuhan. Apalagi kita semua di sini. Kita butuh satu sama lain. Saya mau tanya hari ini. Emang ada kita sini yang sudah tidak berbuat dosa?
Ada? Ada? Tidak ada, betul. Jadi kita masih berbuat dosa, betul tidak? Berarti kita masih butuh orang lain nggak untuk ingatkan kita? Yes, sangat butuh. Kita perlu menjaga satu dengan yang lainnya. Kita harus berani untuk bicara apa adanya atau katakan yang benar satu dengan yang lain. Tetapi dengan kasih. Ya, dengan kasih. Makanya dia bilang dimulai dengan 4 mata. Betul ya? Kalau ada saudara kamu dosa, bicara 4 mata dulu. Saya agak susah. Karena saya sudah 4 mata. Mata 4. Agak susah. Saya mau bicara paling nggak 6 atau 8. Ya. Jadi, 4 mata. Maksudnya apa? Maksudnya kita menghargai privasinya orang. Kenapa? Karena kita mau hargai, mungkin dia merasa malu, dia mungkin merasa bersalah, dia mungkin lagi kecewa, dia lagi sedih. Kita bisa bantu mereka dulu. Tujuannya satu, untuk mengembalikan hati mereka. Nah, yang saya sedih adalah melihat ketika ada saudara-saudara kita yang berdosa, bukan kita bicara kepada orang tersebut, tapi kita bicara kepada orang lain. Contoh, kalau kamu lihat saya berdosa, datanglah kepada saya, tegurlah saya, bicara kepada saya. Buat apa kamu bicara sama Jordan? Ngerti maksudnya? Bicara sama saya. Itu akan membantu saya untuk berubah. Kalau tidak, itu namanya gosip. Saya tahu kita adalah jemaat yang kepo. Ya, orang bilang GKD ini gereja kepo di Indonesia. Oke? Karena kita saling kenal dan saling ini, oke? Tapi saya mau kasih tahu, keponya bukan kepo mau mencampuri urusan, bukan. Keponya kita adalah caring Paul. Setuju? Harusnya caring Paul. Kita betul-betul mau masuk hidup orang, mau bantu, karena nggak gampang, betul tidak? Kalau boleh pilih, mungkin kita nggak mau, betul? Saya tipe orang yang cuek dulu. Ngapain ngurusin orang? Capek ngurusin orang. Kadang saya berpikir, ngapain urusannya jadi urusan gue? Betul nggak? Tapi saya nggak melihat itu desainnya Tuhan. Desainnya Tuhan, dia bilang kita di sini, kalau ada brother kamu atau sister kamu yang berbuat dosa, kita perlu tegur. Kita perlu ngomong kepada mereka. Kalau kita betul mengasihi saudara-saudara kita, kita tidak akan membiarkan melakukan pembiaran. Kalau kita sayang sama anak kita lakukan pembiaran nggak? Enggak kan? Kita akan bicara. Tujuannya adalah membawa brother sister kita itu untuk kembali ke pertobatan. Nah, kalau mereka tidak mau berubah, tidak mau bertobat, kita bawa lagi beberapa saudara-saudari untuk bisa memberikan pandangan yang berbeda kepada orang tersebut. Mungkin bisa membawa pandangan yang lebih objektif. Prinsip ini dikutip oleh Yesus dari Ulangan 19 ayat 15. Yang bilang begini, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Dengan kata lain gini, istilahnya kalau kita yang nilai sendiri mungkin belum tentu benar. Ya kan? Tetapi kalau beberapa orang, ya dia bisa dengar dari beberapa orang, mungkin itu jauh lebih benar. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya kan? Jadi, kadang-kadang itu yang perlu terjadi. Bukan untuk memojokkan, bukan. Tetapi kita mau coba lihat pandangan yang berbeda. Dan itu bisa membantu. Betul ya? Nah, jika sampai perlu, satu jemaat dilibatkan, dia bilang. Untuk membantu memulihkan brother sister tersebut. Goalnya satu, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Bisa bedain nggak? Memalukan dan memulihkan. Beda. Ya, jadi goalnya memulihkan, itu goalnya. Ya, nah, ketika dia masih tidak mau berubah, kemungkinan besar memang orang ini tidak punya keyakinan, tidak punya iman. Mungkin dia nggak pernah ngerti apa artinya menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang murid Yesus. Karena dia tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Jelas ya semua di sini ya? Nah, itu cara kita berfungsi sebagai satu jemaat. Jangan kita hanya puas datang ke satu gereja atau satu tempat yang dimana kita cuma datang dengar khotbah, nyanyi, pulang. Jangan. Karena itu bukan desainnya Tuhan. Desainnya Tuhan adalah kita di sini kepo. Tapi caring Paul. Satu dengan yang lainnya. Apakah hari ini kita rela melalui proses yang tidak singkat ini untuk membantu brother dan sister kita untuk yang lagi bergumul? Rela nggak kita?
Kadang itu bukan urusan saya, tapi demi dia bisa berubah. Ayo kita kasih waktu kita. Rela nggak untuk sabar? Rela nggak untuk berjuang? Tujuannya ada untuk bisa memenangkan jiwanya kembali. Seperti gembala yang memastikan domba yang sesat itu untuk bisa kembali. Bagaimana dengan kita hari ini yang lagi dibantu? Kalau kita sedang dibantu bagaimana? Kita yang lagi berdosa, kita yang lagi perlu berubah, kita yang perlu dibantu. Apakah kita bisa melihat bahwa brother sister kita itu mengasihi kita? Makanya mereka rela untuk kasih waktunya. Mereka rela mempertaruhkan hubungan mereka untuk membantu kita kembali benar di hadapan Tuhan. That's a big risk loh. Betul nggak? Kadang-kadang persahabatan bisa jadi masalah ini. Bisa jadi isu. Gara-gara kita mau coba bantu orang. Lu ngapain sih ributin gua kayak ginian? Lu coba deh urusan lu sendiri aja. Betul nggak? Sebenarnya benar nggak? Jauh lebih mudah buat kita semua di sini apa? Untuk nggak peduli. Saya kalau boleh pilih, saya nggak mau peduli. Nggak mau peduli. Lebih bagus apa? Elu-elu, gue. Kalau bisa gue nggak kenal sebelah gue. Lebih baik. Tapi ini gereja tiap kali suka kenalan sama sebelah. Pusing gue dan sini. Ya karena memang Tuhan mau kita begitu. Lebih bagus yang gini. I don't touch you, you don't touch me. Betul nggak? Oke? Tapi Tuhan maunya kita apa? Saling touch. Itu yang Tuhan bilang. Karena kalau nggak begitu, itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan mau kita saling menjaga. Dan bahkan berani mendisiplinkan jika diperlukan. Makanya dijelaskan di ayat 18-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Oke, saya mau berhenti di sini dulu. Ini ayat yang kita sering pakai, betul, sering dengar. Tapi sayangnya, ayat ini sering dipakai di luar konteks. Oke? Kalau kita baca konteksnya, ini nggak lagi bicara tentang berdoa. Betul? Tapi sering ayat ini dikatakan bahwa kalau kita berdoa, kita perlu 2-3 orang, kalau kita berdoa bersama, Tuhan pasti akan jawab. Nah, betul nggak kalau kita berdua, bertiga doa sama-sama, Tuhan akan jawab? Betul juga. Ya, tetapi bukan konteksnya dari ayat ini. Konteks ayat ini lagi bicara tentang apa tadi? Tentang bagaimana interaksi antara brother dan sister. Bagaimana kita lagi membantu brother yang lagi berdosa. Itu adalah konteks daripada ayat ini. Ya, jadi kita perlu memahaminya. Nah, hari ini saya mau coba menjelaskan supaya kita di sini paham. Oke? Nah, di sini Yesus ya merujuk pada aturan rabinik. Bukan rebi ya, rabinik. Tentang hakim. Oke, menurut Mishnah ini adalah tradisi lisan yang ditulis ya oleh orang-orang Yahudi ini. Ada tradisi lisan yang mereka bukukan, itu di Mishnah. Ya, bahwa kasus hukum tertentu harus diputuskan oleh panel yang terdiri dari 3 hakim. Oke, 3 hakim. Setiap pihak yang bersengketa memilih 1 hakim. Dan mereka sepakat untuk memilih hakim yang ketiga. Jadi contoh, saya sengketa sama Aheng. Oke? Aheng pilih 1 hakim, saya pilih 1 hakim. Kemudian kita berdua pilih 1 hakim lagi. Oke? Jadi ada 3 hakim. Ya, tapi jangan yang bisa disogok. Susah kalau gitu, betul nggak Heng? Kalah aku sama Heng. Ya kan? Jadi tiga hakim. Tujuannya apa? Dia bilang gini, hukum mengharuskan 2 dari 3 hakim tersebut sepakat dalam keputusan mereka mengenai masalah hukum itu. Jadi teks ini bukan berbicara tentang di mana 2 atau 3 sepakat dalam doa, melainkan di mana 2 atau 3 sepakat dalam penilaian. Di dalam keputusan. Nah, ketika itu terjadi, dia bilang Kristus hadir di tengah-tengah mereka saat mereka memberikan keputusan tersebut. Clear semua di sini ya? Jadi kalau kita nggak yakin, kita coba ambil masukan dari 2-3 orang dan dari situlah kita bisa buat keputusan. Oke? Kemudian, dikarenakan tidak ada istilah lain yang lebih sering digunakan dalam hukum rabinik selain mengikat dan melepaskan. Ikat, lepaskan. Binding, losing. Ya?
kata-kata Yunani ini menerjemahkan kata-kata Aram yang mencakup dua tindakan disiplin di sinagoga. Mengikat seseorang berarti melarang atau membatasi orang tersebut. Sedangkan melepaskan berarti mengizinkan atau mengampuni mereka. Yesus mengatakan bahwa gereja pada dasarnya memiliki otoritas dari Allah untuk menerima atau mengeluarkan anggotanya jika mereka mengikuti prosedur disiplin yang sudah diuraikan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi itu yang dikatakan, itu artinya di sana. Nah, kadangkala disiplin gereja itu harus diterapkan. Memang harus. Selain untuk membantu mengembalikan hati daripada brother sister kita yang lagi bergumul, tetapi juga disiplin gereja kadang-kadang diterapkan untuk menjaga brother sister kita yang lainnya. Supaya tidak terpengaruh dan tersandung oleh brother sister kita yang tidak mau bertobat. Jadi kadang kita harus buat keputusan seperti itu, nggak gampang. Tapi itulah yang Tuhan tuliskan. Istilahnya kalau orang hari ini tidak mau serius, it's okay. You don't have to be in the church. No one asked you to be here. Betul nggak? Nggak ada yang minta kalian di sini. Kalau memang, then you don't have to be. Kalau kita mau di sini, kita sama-sama saling menjaga hidup di dalam Tuhan. Kalau kamu merasa keberatan, it's okay. Itu yang dikatakan di sana. Sebagai jemaat Tuhan, kita perlu saling jaga satu dengan yang lainnya. Hari ini, mari kita peduli. Mari kita sabar menghadapi saudara-saudara kita. Kita forbear one another. Ya, karena pergumulan nggak gampang untuk dibantu. Kita yang bergumul, saat ini kita juga mau buka diri kita untuk dibantu. Walaupun mungkin nggak mudah buat kita. Memang nggak mudah. Karena di Ibrani pun ditulis di pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran atau disiplin pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Jadi memang nggak gampang, memang nggak enak. Tapi saya mau tanya hari ini, kenapa Tuhan mendisiplinkan jemaatnya? Karena kasih, betul tidak? Kenapa orang tua mendisiplinkan anaknya? Karena kasih. Kenapa jemaat kita perlu disiplin juga? Karena kasih. Nggak ada motif yang lain. Walaupun itu masa yang nggak enak. Tapi kalau kita hari ini bisa sabar menanggung prosesnya, hasilnya akan menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga kehidupan daripada jemaat. Amin. Masih mau poin ketiga? Dikit lagi lah ya, bolehlah. Oke, ayat 21. Ya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa kali itu jadinya? 490 kali ya, ada yang bilang kayak gitu. Banyak gak? Banyak. Banyak kalinya. Oke? Jadi poin saya yang ketiga, di dalam kita berjemaat, kita perlu juga forgive. Kita perlu belajar untuk mengampuni satu dengan yang lainnya. Satu hal yang kita baca di firman Tuhan, Yesus tidak menjanjikan jemaat itu sempurna. Yesus tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada yang melakukan kesalahan terhadap satu sama lain. Yesus tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada yang tidak menyakitkan satu dengan yang lainnya. Tapi Yesus expect untuk kita di sini bisa saling mengampuni. Ini bagian yang diperlukan untuk kita bisa hidup berjemaat. Kalau tanpa ada pengampunan, sulit untuk kita hidup berjemaat. Selama kedagingan kita masih ada, kemungkinan kita saling menyakiti pasti selalu ada. Hari ini emang kalau kita saling menyakiti berarti kita tidak mengasihi? Kan enggak. Betul ya? Walaupun kita saling mengasihi, tetap aja kita bisa saling mengecewakan. Benar enggak? Pasti. Pasti. Buktinya apa? Suami istri saling mengasihi, mengecewakan enggak? Iya. Orang tua dengan anak mengasihi, saling mengecewakan enggak? Tetap ada.
Jadi jangan kita lihat di sini langsung menilai kalau kita dikecewakan, kamu tidak mengasihi. Jangan begitu. Kita lagi belajar untuk bisa mengasihi dengan lebih baik. Jangan kita punya attitude, katanya mengasihi, kok menyakiti? Katanya murid Yesus, kok mengecewakan? Katanya rohani, kok bisa buat salah? Katanya pendeta, kok khotbahnya kayak gitu? Saya nggak tahu apa yang di pikiran kalian. Tuhan tidak expect kita untuk tidak buat salah. Tuhan tidak expect kita untuk tidak saling menyakiti. Tapi Tuhan expect kita untuk saling mengampuni. Amin. Satu poin saya, kalau saya khotbah di pemberkatan pernikahan, saya selalu bilang, yang bisa menyelamatkan sebuah pernikahan, yang bisa membuat pernikahan itu langgeng, yang bisa pernikahan itu dinikmati, harus ada yang namanya pengampunan dalam pernikahan tersebut. Bukan pasangan kita sempurna, enggak. Karena enggak mungkin. Tetapi akan ada yang namanya pengampunan. Selama pengampunan itu ada, pernikahan pasti akan bisa bertahan selamanya. Kasih adalah pengampunan yang tak berujung. Amin. Love is an endless act of forgiveness. Oke? Selama kita mengasihi, selama itu juga kita akan mengampuni. Bisa? So, kalau kita baca lagi di Matius 18, kita baca lanjutnya, nanti baca di rumah ya. Dia 23-35, Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang tidak mengampuni temannya. Betul ya? Temannya utang cuma 100 dinar. Kecil, tapi tidak diampuni. Padahal hamba itu baru saja hutangnya begitu banyak. 10.000 talenta dibebaskan oleh sang raja. Maka raja begitu marah. Kok bisa? Saya udah ampuni kamu, kamu tidak ampuni teman kamu. Ya, kalau saya buat perspektifnya, kita semua bisa mengerti. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Ya, 1 talenta itu upah 20 tahun kerja. Berarti 1 talenta itu 7.300 dinar hitungannya. Hutang hamba itu kepada raja 10.000 talenta. Kebayang nggak berapa lama dia mesti kerja buat raja? Kalau upahnya 1 dinar 1 hari. 200.000 tahun. Mana ada kayak hidup 200.000 tahun. Jadi dengan kata lain, hutangnya nggak mungkin bisa dibayar lah. Itu dibebaskan. Ya, lihat, 7.300.000 dinar dibandingkan 100 dinar. Kalau kamu utang kamu dihapuskan 7,3 juta, ada orang utang cepet sama kamu. Cincai lah ya, betul nggak? Orang ini bilang, kamu harus balikan, kalau saya masukkan kamu dalam penjara. Saya mau tanya, kita gampang nggak untuk mengampuni di sini? Seberapa cepatnya kita untuk mengampuni satu dengan yang lain? Karena begitu besarnya pengampunan yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tapi kita di sini mengalami kesulitan untuk mengampuni satu dengan yang lainnya. Kalau saya jadi kalian, saya akan belajar. Ayo, mari kita cepat mengampuni. Karena Tuhan bilang, di ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Hari ini, brother sister, saya tahu, mungkin kamu datang, nyampe, kamu sudah, ya, kamu mau duduk, dibilang gak boleh duduk, karena ini lagi siapin buat temannya. Mungkin, ya, mungkin tadi mau masuk lift, ada yang nyalip. Begitu kamu masuk, bunyi, terus yang lain gak mau keluar, kamu yang keluar. Mungkin, ya tadi kita mau datang cepat-cepat, ya istri kita dandannya kelamaan. Kamu telat, kamu duduknya di pojok atas. Kan ditegur Budi lagi kan, lu sih. Betul nggak? Saya nggak tahu apa yang membuat kalian. Tapi saya mau ajak kita di sini. Apapun itu, saya mau kita di sini. Hari ini, saat ini juga, mari kita ampuni. Amin. Kenapa? Karena ini saya mau tutup dengan ini. Ini kesimpulannya. God's forgiveness should define the way we forgive. Otherwise, the way we forgive would define His forgiveness. Oke? Pengampunan Tuhan harusnya menentukan bagaimana kita mengampuni. Jika nggak demikian,
Bagaimana kita mengampuni akan menentukan pengampunan Tuhan. Kalau hari ini kamu nggak bisa mengampuni orang yang tadi tek bangku ya, kira-kira Tuhan lihat kamu seperti apa? Kalau hari ini kamu nggak bisa mengampuni tadi brother yang lupa senyum sama kamu, brother memang kurang ajar, jangan pernah harap gue senyum lagi sama dia. Kalau itu aja kamu susah ampuni, apa yang kamu harapkan dari Tuhan? Jelas semua di sini. Kita jadi satu jemaat, kita di sini kita pasti banyak kekurangan, kita pasti akan saling mengecewakan. Tapi saya mengajak kita semua di sini untuk kita cepat untuk mengampuni. Dari Matius 18, Yesus mengajarkan bagaimana kita harus bersekutu sebagai brother dan sisters. Untuk kita bisa punya persekutuan yang sehat dalam jemaat, kita perlu bertobat. Tinggalkan keegoisan kita. Tinggalkan kesombongan kita. Tinggalkan cara pikir, cara pandang tentang diri kita yang lama. Ya, dan miliki karakter, hati, cara pandang seperti anak kecil. Sehingga kita bisa belajar dan dibentuk. Yang kedua, mari kita di sini mau jadi jemaat yang saling peduli, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kita mau dibantu, dan kita juga mau membantu. Mungkin sulit, mungkin nggak gampang. Godaan untuk menyerah itu besar. Godaan untuk nggak peduli itu besar. Godaan untuk cuek itu besar. Tapi hari ini saya mengajak kita sini untuk sabar satu dengan yang lainnya. Karena melalui proses pemurnian, kita semua akan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, brothers and sisters, untuk kita hari ini bisa bersekutu dan menjadi persekutuan yang sehat di hadapan Tuhan, kita perlu forgive one another. Amin. Saya mau kamu bayangkan satu orang yang kamu susah forgive tadi. Dan kamu bilang, sekarang saya mau forgive dia. Amin. Habis ini kamu datangi dia dan kamu senyum. Dan kamu kasih hak sama dia, bisa? Oke? Nanti habis ini 2000 orang datang ke saya kasih hak. Oke? Saya cuma bilang, inilah the fellowship of his people. Mari kita semangat, mari kita bersyukur, mari kita jangan pernah hilang kekaguman kita akan jemaat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Amin.